أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد المستغفرين بالأسحار حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. تبركا وتيمنا بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمتي العلماء. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah Al-Nasikah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Atalallahu umraha bi sihatin ma'afiyah. Walaupun beliau tidak ada lihat di depan, tetapi ruhaniyah beliau dan ruhaniyah guru besar kita hadir di tengah-tengah kita, insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI. Mudah-mudahan beliau selalu
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjuangkan, meneruskan pekayunan Al-Maqullah Maulana Syekh bahwa Zainuddin Sani dari penerusku, kata beliau. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita semua, dan inilah beliau dikasih nama oleh Al-Maqullah Maulana Syekh, dari lisan Al-Maqullah Maulana Syekh, dari hati Qullah Maulana Syekh Tuan Guru Bajang Zainuddin As-Tsani. Maka kalimat Tuan Guru Bajang niki jamaah sekalian, pelungguh tidak boleh meringkas, tidak boleh disingkat menjadi TGB, tidak. Sebab itu menyalahi apa yang diucapkan oleh Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Harus beliau dipanggil Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin As-Tsani. Dan beliau punya majelis dakwah disebut Majelis Dakwah Hamzan Wadi II. Masyaikhul Mahad, Bapak Tuan Guru yang saya hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sempat hadir, dan segenap tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, kehadiran kita semua, Allah SWT telah mencurahkan banyak rahmatnya, mencurahkan keberkatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan pengajian singkat, karena acara masih banyak, saya akan singkat-singkat. Pertama, ada kita baca di dalam qasidah Al-Mumfarijah. Kenal pelungguh qasidah Mumfarijah, Bu? Hafal? Hafal qasidah Mumfarijah? Ada baca hizib? Alhamdulillah. Wa khiyarun nasi hudatuhum wa siwahum min hamadil hamadi. Wa khiyarun nasi hudatuhum wa siwahum min hamadil hamadi. Wa khiyarun nas, sebaik-baik manusia. Manusia yang mana yang dimaksud? Manusia Islam. Kalau manusia kafir tidak bisa kita makan sebaik-baik, ya. Wa khiyarun nas, manusia yang terbaik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudatuhum, huda, manusia yang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka juga menyampaikan hidayah kepada umat. Siapakah mereka? Kata ulama, afdalu awliyaillah al-anbiya, paling afdal pembela agama Allah yang disebut auliaullah adalah para anbiya. Anbiya itu banyak jemaah sekalian, tidak sedikit, 325.000, ya. Bahkan ada yang tidak disebut juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disebut oleh ulama. Sebab Al-Quran mengatakan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus.
hum alaih. Ada yang kami kisahkan, ada yang tidak kami kisahkan, firman Allah. Banyak para anbiya, itu para rasul yang sekian tadi. Kemudian wa khiyarul anbiya'i ar-rusul, para anbiya yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para rasul. Yang wajib kita beriman, kita yakin ijmalan wa tafsilan adalah 25 rasul. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khiyarur rusuli wa afdalur rusuli ulul azmi. Rasul yang 25 yang dipilih lagi paling tinggi derajatnya adalah ulul azmi. Siapa ulul azmi? Al-Quran mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Siapakah mereka ulul azmi? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ibrahim, Musa kalimuhu, wa Isa fanuhun hum ulul azmi. Wa khiyar ulul azmi, yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling abdul, ulul azmi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tetap kita bersalawat, yang tetap kita cintai, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur yang sekalian, kita ini adalah umat terakhir, umat yang terpilih, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khiyarul ummah, ummatan wasatan, umat yang menjadi pilihan Allah. Fakazalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian semua menjadi umat yang wasata. Wasat itu tengah hati. Tapi yang dimaksud di sini adalah ummatan khiyaran, umat yang adil, umat yang terpilih menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita doakan jemaah sekalian setiap awal kita ngaji, setiap kita berhizib, mendoakan umat ini dengan doa yang dipilihkan kita oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, doa Imam Ghazali, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kelonggaran, jauhkanlah dari kesempitan kehidupan umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmatilah, curahkan rahmatmu ya Allah seluas-luasnya di atas umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jasa Nahdlatul Watan setiap hari. Di madrasah-madrasah Nahdlatul Watan tidak pernah sepi dengan doa selawat. Jangan kaget Bu, bukan gum. Suara mic. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sebagai umat besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam selalu didoakan dengan doa Hizib Nahdlatul Watan. Oleh karena itu salah orang menganggap Nahdlatul Watan mendoa dirinya sendiri saja. Tidak, salah. Semua kita doakan, semua, apalagi di Sumbawa ini sudah Nahdlatul Watan sudah tersebar. Doa-doa Nahdlatul Watan sudah tersebar. Di mana ada madrasah Nahdlatul Watan walaupun tingkat TK, di situ di doa umat Islam dengan salawat Nahdlatain. Di akhir salawat Nahdlatain kita baca wali jami'il muslimin, untuk seluruh umat Islam. Kita tidak pilih organisasi mana dia. Apakah dia Nahdlatul Ulama, apakah dia Muhammadiyah, apakah dia yang lain, apalagi Nahdlatul Watan. Semua masuk di dalam doa Nahdlatul wali jami'il muslimin. Begitu juga salawat islahul ummah. Namanya salawat islahul ummah oleh Al-Mafullah Maulana Syekh. Dulu kami pernah dengar di pengajian beliau, siapa yang mengamalkan tetap sholat islahul ummah 17 kali tapi tetap istiqomah, dia akan bisa menjadi al-abdal. Apa abdal itu? Wali abdal. Paling tidak akan mendapat pahala waliul abdal. Waliul abdal itu kata beliau dulu, dimanapun dia berada, apakah dia berada di Amerika, dia berbahasa dengan bahasa tempat itu. Dia berada di Samawa, dia akan bahasa Sumbawa. Dia berada di Lombok, dia bahasa Sasak. Dia berada di Arab sana, dia bahasa Arab. Itulah waliul abdal. Itu dengan berkat membaca salat islahul ummah. Kami jarang yang istiqomah sehingga tidak nampak kewaliannya, ya. Tidak nampak kewaliannya. Hadir rahimakumullah. Doa-doa Nahdlatul Watan ini doa yang dipilihkan kita oleh beliau dari doa para aulia Allah. Apalagi doa pusaka. Beliau namakan doa pusaka Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Itu doa pusaka, doa aulia Allah. Hizib Nahdlatul Watan sangat hebat, ya, sangat hebat Hizib Nahdlatul Watan. Kalau Hizib Nahdlatul Watan telah disebut oleh beliau di dalam wasiat beliau, siarkan hizib sampai merata, ya. Siarkan hizib sampai merata. Apakah sudah merata hizib di Samawa? Siarkan hizib sampai merata, agar banyaklah pendoa kita mendoakan negara, nusa dan bangsa, mendoakan Islam senusantara. Itulah jasa Nahdlatul Watan. Pelenggus sami yang lemah-lemah niki yang selalu berdoa sekalian, luar biasa bantuan pelenggus sami. Kita itu orang-orang besar-besar ini dibantu dengan orang yang lemah. Apa yang kita pakai membantu mereka, ya, supaya negara ini aman, dunia ini aman, yang walaupun akhir zaman seperti ini sudah disampaikan oleh guru besar kita, karena beliau adalah auliaullah, sudah nampak semua dan disebut di dalam wasiat Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh tentang keadaan alam semesta yang makin nikih sekalian, ya, banyaknya gempa bumi, gunung meletus, kemudian banjir bandang di mana-mana.
keributan di mana-mana. Maka bagi kita sebagai warga Nahdlatul Watan dituntut untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu kita membaca hizib Nahdlatul Watan. Kalau pondok-pondok pesantren kita di Sumbawa ini mendengungkan doa-doa hizib Nahdlatul Watan, insya Allah dia akan semakin maju, semakin subur, semakin nampak keberkatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai mencela doa, ya. Bahaya kalau orang mencela doa, jemaah sekalian. Gende pelunggu, jangan mencela hizib Nahdlatul Watan, bahaya, nanti gila, ya. Nanti gila nanti. Yang penting pelunggu senang saja walaupun pelunggu tidak baca, ya. Bahaya itu. Sebab beliau mengatakan jangan celah hizib nan jaya, karena ia wirid aulia. Takut kualat akhirnya bahaya, karena banyak buktinya nyata. Hadir rahimakumullah. Yang penting bagi tiang pelungguh makin, mari orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat itu kita dekati, kita cintai. Sebab kalau kita bersahabat, mendekat dengan orang-orang yang soleh, hati kita akan hidup, hati kita akan bersinar, hati kita menjadi hati yang hidup tidak mati. Di tengah-tengah orang banyak yang mati hatinya, ya. Yang mudah-mudahan kita yang hadir ini tidak ada yang mati hati. Ya, kalau hati mati bahaya. Fasuhbatul akhyar lil qalbi dawa. Bersahabat dengan orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Insya Allah yang hadir di hadapan penuh ini pilihan Allah. Raden Tuan Guru Bajang pilihan Allah, pilihan aulia Allah, ya, menjadi penerus perjuangan Nahdlatul Watan yang alhamdulillah dari sejak beliau dilantik menjadi pengurus besar Nahdlatul Watan sudah masuk di 4 provinsi untuk melantik pengurus wilayah Nahdlatul Watan. Sebab Nahdlatul Watan sudah masuk di 21 wilayah pengurus wilayah Nahdlatul Watan. Ditambah dengan perwakilan, ya, 24, 25, 26, tinggal 4 provinsi. Yang insya Allah sebentar lagi akan beliau hadir di sini. Dan jadwalnya sudah siap. Pertama di daerah istimewa Yogyakarta sudah dilantik pengurus wilayah. Yang kedua di provinsi Bali. Yang ketiga di Kepulauan Riau, di Batam kemarin. Masya Allah, pimpinan daerah, para pemerintah kita di sana juga sangat menghormati dan sangat menyambut, ya. Wali kotanya Masya Allah luar biasa. Kemudian di Sulawesi Tenggara yang sudah luar biasa. Insya Allah tidak lama kemudian, minggu-minggu yang akan datang, beliau akan bertolak ke Jawa Timur, ke Nangro, Aceh, Darussalam, kemudian ke Medan, kemudian ke luar negeri. Insya Allah untuk mengisi doa pelungguh sami dan doa kita. Wansyur liwa'anah tatil watani
fil alam. Sebarkan panji-panji Nahdlatul Watan di alam semesta ini. Al-Maqullah Maulana Syekh bukan alam zahir saja, ya, alam zahirnya di seperti gini, tetapi alam yang tidak zahir itu kita tidak kenal. Bahkan di setiap khultah para aulia-aulia Allah hadir ikut merayakan khultah Nahdlatul Watan. Sekarang di sini mukaddimah ke-85. Insya Allah di pusat nanti kita akan besar-besaran, ya, yang selalu dihadiri oleh ulama-ulama auliaullah dari tanah suci Makkah. Anjani cocok dengan namanya Anjani, ya, sebab dia Anjani itu memang tempat hijrah jamaah sekalian. Tempat hijrahnya Nahdlatul Watan untuk memperlebar sayap perjuangan sebagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu peristiwa hijrah itu zaman Nabi SAW, bukan zaman sekarang saja. Nahdlatul Watan juga ikut berhijrah, tetapi hijrahnya itu bukan untuk melupa yang aslinya, tidak, bukan untuk amannya, di mana di tempat itu aman, belajar aman, kemudian memperjuangkan Nahdlatul Watan dalam keadaan aman kemana-mana. Anjani lampu pertama, terbitah Umi tercinta, marilah kita semua mendukung perjuangannya. Kita ingat selalu PB cumalah satu, mustasyar yang berestu, pemuda pemimpinmu. Kita ingat selalu PB cumalah satu, mustasyar yang berestu, Syekhuna pemimpinmu. Syekhuna pemimpin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari orang-orang yang saleh kita dekati, kita cintai, insya Allah hati kita akan murni, hati kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berkat tak dapat dibeli. Memang berkat tak dapat dibeli dengan emas intan sebesar Rinjani. Bu, punya emas sebesar Rinjani? Tidak ada. Memang berkat tak dapat dibeli dengan emas intan sebesar Rinjani. Berkat itu rahasia ilahi dialamatkan ke insan yang murni. InsyaAllah beliau ini sudah direstui oleh Al-Maqullah Maulana Syekh Nenek beliau, kemudian 2/5 abad ini sudah beliau yang menjadi penerus perjuangan Nahdlatul Watan. Ketua Umum Perusahaan Watan pertama adalah kita Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Sudah 14 kali muktamar. Yang sekalian, rentetannya dari muktamar pertama ke muktamar ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pernah ada muktamar istimewa. Nanti penunggu baca di situ. Muktamar istimewa. Di situ diambil alih pada Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh menjadi ketua umum pembesar Nahdlatul Watan. Kemudian 8, 9, 10 Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. 11, 12, 13 beliau. Nah terakhir beliau serahkan dan melalui muktamar terpilihlah Raden Tuan Guru Bajang Zainuddin As-Sani yang masih muda, ya, yang insya Allah
Nahdlatul Watan di bawah pimpinan beliau akan terus maju dan berlari. Pengurus-pengurus ini diajak berlari sekarang untuk meneruskan perjuangan mengembangkan Nahdlatul Watan di mana saja berada. Hadir rahimakumullah. Saya buka dengan tadi khiyarun nas hudatuhumu wasiwahum min hamajil hamaji. Kalau manusia tidak ada hidayat Allah subhanahu wa ta'ala padanya, manusia apa namanya sekalian? Kalau hamajil hamaji itu orang yang seperti orang sampah itu, hamajil hamaji namanya, ya. Orang seda kalau bahasa kita, seda rusak, tidak bisa dipakai. Oleh karena itu mari hidayat Allah selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di hultah ini selalu diberikan hidayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah doa Nahdlatul Watan di akhir pidatonya. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan petunjuk menuju jalan-jalan yang benar. Mudah-mudahan karena waktu, mari kita akan dengar sambutan isyarat beliau nanti. Terima kasih atas kehadiran penuh sami dan perhatian semua. Atas segala kurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.